Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di kelas Mastering Web Design bersama saya Wirsa Putra di Mentor Jago Channel. Dan kali ini kita coba untuk belajar tentang CSS, teman-teman. Nah, kita belajar CSS basicnya dulu ya. Di sini saya akan coba buka dulu ya, buat new folder, namanya adalah 2 basic CSS. Jadi kita coba buat ini dulu, kita drag and drop ya, seperti biasa. Lalu sekarang kita akan coba kalau ada tampilan seperti ini di trust aja ya teman-teman. Nah terus di sini kita coba buat file kayak kemarin ya, index.html. Kemudian di sininya kita akan coba cek ya untuk buat struktur dasar HTML terlebih dahulu. HTML.25 ya, seperti ini. Dan di sini kita akan coba untuk mempelajari basic dari CSS dulu. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk meng-embed CSS atau untuk men-sync-kan atau untuk mengkoneksikan si HTML dengan CSS ini ada 3 cara, teman-teman. Yang pertama adalah dengan cara internal CSS. Internal CSS itu mungkin teman-teman kalau misalkan lihat kode ya, kalian bisa lihat seperti ini. Kita akan coba control slash gitu kalau misalkan di Windows ya, tapi kalau di Mac bisa command slash untuk membuat komen pada HTML. Di sini misalkan kita coba contohkan internal CSS. Nah, di sini saya akan coba untuk membuat basic scriptnya dulu, teman-teman. Basic scriptnya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi di sini sintaksnya adalah saya akan coba command slash dulu ya. Sintaksnya seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu, dia itu ada elemen gitu ya. Kemudian di sininya ada property, lalu value. Seperti ini ya. Jadi untuk CSS ini elemen. Elemen ini bisa berupa apa aja gitu ya. Elemen ini saya coba contohkan ya. Di sini bisa berupa yaitu heading gitu ya. Bisa berupa H1, H2 gitu ya. Ini saya coba perkecil aja 1, H2, H3, H4, H5 gitu ya. Kemudian A, kemudian di sini bisa paragraf, kemudian bisa juga table gitu ya, bisa juga banyak lagi ya di sini ya, bisa juga div gitu ya, bisa juga jadi ada banyak banget yang bisa kita coba set di sini ya, misalkan form seperti ini. Jadi ini adalah elemen dasarnya dari HTML. Elemen itu apa sih? Elemen itu bagian dari HTML yang belum kita papain, yang belum kita tambahin kelas, yang belum kita tambahin ID. Nah, itu jadi elemen ya. Nah, terus bisa juga di sini kelas gitu ya. Kalau kelas kita pakainya itu titik nama kelas gitu ya. Nah, seperti ini basicnya teman-teman. Nanti di sini bisa kita masukin yaitu propertinya. Propertinya apa, terus value-nya apa. Nah, properti ini apa? Properti ini jadi kayak gini. Kalau di HTML itu ibarat kata kalau konstruksinya itu lebih ke rangka bajanya, teman-teman. Rangka bajanya, kemudian tiang-tiang betonnya gitu ya. Nah, sedangkan si CSS ini dia seperti catnya, teman-teman. Catnya, kemudian keramiknya gitu ya. Jadi fungsinya untuk menghias supaya kelihatannya jadi lebih enak. Nggak cuma kelihatan seperti format awalnya aja. Jadi kalau misalnya kita ngebangun gedung, cuma kelihatan tiang-tiang betonnya juga kan kelihatannya nggak enak ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Fungsinya CSS ini untuk menghias. Nah, kurang lebih inputnya adalah ini, teman-teman. Apa yang mau kita rubah di sini? Nah, kemudian di sini adalah yang mau dirubah apanya gitu ya. Ini apa yang mau kita rubah, misalkan yang mau kita rubah adalah kelas A, kelas B, kelas C, atau H1, H2, H3 gitu ya. Nah, kemudian yang mau dirubah apanya? Nah, ini kita masukin sini gitu ya. Misalkan mau background, kemudian mau warna teksnya, mau paddingnya, mau marginnya. Nanti kita akan coba bahas semua ya. Nah, terus di sini kita akan coba cek ya. Di sini ada lagi yaitu ID. Nah, untuk ID di sini nama ID. Jadi untuk nama ID itu dia pakai pagar. Nah, nanti di HTML-nya itu seperti apa kita akan coba bahas. Nah, untuk elemen sendiri dia seperti biasa ya, kayak kita buat HTML biasa gitu ya, seperti ini. Ini adalah elemen gitu ya. Terus ini juga elemen. Misalkan kita coba contohin seperti ini. Ini adalah elemen. Ini saya coba contohin ya. Di sini saya coba comment slash elemen HTML gitu ya.
Kemudian di sini, kita coba comment slash lagi atau control slash, ini adalah, kelas. Jadi kelas pada HTML. Nah, ini jadi cara penulisannya seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Jadi titik nama kelasnya, nama kelas. Jadi biasanya seperti ini ya. Nah, jadi kalau kalian menemukan seperti ini, nah ini berarti modifiernya namanya kelas atau atributnya kelas gitu ya. Nanti cara mengaksesnya atau cara mengubahnya di CSS-nya, jadi ntar kita bisa menggunakan ini ya, gitu. Nah, terus sekarang kita coba cek lagi, misalkan di sini ada paragraf, lorem 20. Oke. Kemudian misalkan kita punya ID di sini, teman-teman. Nah, di sini punya ID pada HTML. Nah, di sini misalkan kita coba buat pakainya pagar ya, teman-teman. Pagar, nama ID-nya apa? Nama ID. Oke. Nah, di sini biasanya kayak gini ya. Ini kadang suka jalan, kadang suka enggak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. P lorem misalkan 20. Nah, seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini sintaksnya. Ini properti kemudian value. Ya. Ini untuk elemen. Elemen itu bisa H1, P, kemudian bisa juga div gitu ya. Kemudian ini untuk kelas. Kelas itu cara ngaksesnya seperti ini ya. Ini kelas di CSS-nya, ini kelas di HTML-nya. Kemudian ini ID ini di CSS-nya, ini di HTML-nya gitu. Jadi seperti ini ya. Lalu nanti akan ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa perbedaan ID dan juga kelas. Ini akan saya coba bahas di video selanjutnya ya. Yang paling penting sekarang kita belajar gimana caranya pakai si CSS-nya dulu. Nah, di sini kita akan coba untuk memakai internal CSS. Internal CSS itu membutuhkan bantuan dari text style namanya. Jadi di sini kita butuh bantuan namanya style seperti ini ya. Nah, text style ini fungsinya adalah untuk menggenerate CSS nantinya atau untuk menjalankan CSS yang ada di dalam file HTML. Nah, tadi kita udah buat nih. Ini supaya lebih jelas dan supaya kalian bisa kelihatan. Ini saya coba kecilin ya di sini. Kemudian kita coba view, comment palette, live server. Kemudian open with live server di sini. Nah, jadi nanti kalian bisa melihat dia seperti ini, teman-teman. Ya. Kita coba lihat dia seperti ini. Kita coba kecilin lagi ya supaya kalian kelihatan. Ya, itu di sini ya. Nah, sekarang kita pengen coba modify satu persatu atau rubah satu persatu. Yang pertama tadi kita mau rubah elemennya. Nah, jadi bisa langsung panggil aja H1 misalkan, teman-teman. Kita pengen rubah backgroundnya. Backgroundnya menjadi warna merah. Kita coba save ya. Nanti dia akan berubah menjadi warna merah backgroundnya, teman-teman. Nah, ini untuk yang elemennya. Kemudian untuk yang elemen satu lagi deh, biar teman-teman gak bingung. Kita bisa panggil si P-nya. Jadi siapa yang mau kita rubah atau apa yang mau kita rubah, kita masukin ya di awal di bagian sininya ya. Nah, baru kemudian di sini apa yang mau kita rubah tuh apanya gitu ya. Di sini misalkan tulisannya gitu ya, color gitu ya. Jadi nanti kita akan doing by practice ya. Jadi kayak misalkan kita bakal mengerti understand by practice lebih tepatnya ya. Jadi kita akan coba sering praktekin apa aja sih sebenarnya yang paling sering dipakai propertinya, karena ini nggak boleh dihafal ya. Kalau menurut saya nggak boleh dihafal. Kenapa? Karena kalau kalian hafal bisa jadi kalian salah gitu ya. Nah, yang paling penting tuh lebih cenderungnya ini dimengerti. Jadi kalian cara pakainya tahu. Jadi ntar kalau misalkan kita mau rubah warna, oh cara pakainya seperti ini gitu ya. Jadi kan tinggal lihat glossary-nya aja ya atau kamus CSS-nya aja nanti. Nah, di sini kita coba set, misalkan kita merubah warna dari si teksnya gitu ya. Misalkan colornya jadi red. Nah, jadi sekarang P-nya warnanya berubah jadi warna merah gitu ya. Nah, di sini kenapa P-nya semua berubah, Mas? Gitu. Kenapa nggak P yang ini aja, elemennya aja? Kenapa semuanya? Nah, jadi untuk elemen itu dia bakal menselect semua ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian select P, ya berarti semua paragrafnya akan diselect sama dia ya. Jadi akan diset seperti itu. Kecuali nanti teman-teman bikin spesifik lagi nih. Misalkan untuk P yang ada di dalam nama kelas, nanti dia warnanya jadi biru. Nanti kita cobain ya. Nah, ini untuk yang elemen ya. Kemudian kita akan coba belajar untuk yang kelas seperti apa. Nah, untuk yang kelas
kita bisa pakai titik kelas mana nih yang mau kita panggil. Misalkan nama kelas. Nah, nama kelas juga bebas ya, bisa apa aja gitu ya. Di sini kita coba cek. Misalkan untuk nama kelas di sini kita pengen backgroundnya itu jadi warna kuning, yellow gitu ya. Kita coba save. Nanti dia backgroundnya akan berwarna kuning di sini teman-teman. Nah, terus ada pertanyaan, Mas saya pengen teksnya ini atau paragrafnya ini warnanya itu warna hitam dong gitu, nggak mau saya warna merah. Nah, di sini bisa kita spesifikin lagi gitu ya. Jadi kita tinggal set nama kelas, kemudian dispasiin aja teman-teman. Jadi kalau misalkan mau masuk ke dalam, misalkan seperti ini ya, si nama kelas ini punya child namanya atau punya anak di sini. Nah, jadi untuk mengakses anaknya cukup dispasi aja teman-teman. P, kemudian di sini kita bisa set colornya black. Seperti itu. Jadi ntar warnanya berubah ya. Jadi warna hitam seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita bisa rubah kelas. Sekarang kita coba untuk yang ID. Nah, untuk yang ID gimana? Untuk yang ID caranya sama. Di sini kita bisa nama ID sesuai dengan ininya ya. ID-nya di sini ya. ID-nya di sini nama ID ya. Nah, terus kita coba cek apa yang mau kita rubah. Misalkan kita pengen kasih dia border 1 pixel solid. Nah, jadi cara menuliskan border seperti ini ya, baru warnanya. Misalkan red. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang sudah ada seperti ini. Terus saya ingin paragrafnya itu warnanya biru misalkan. Nah, jadi sama caranya seperti kelas. Nama ID dulu, terus kemudian spasi P, karena kita ingin mengubah P ya, colornya jadi blue. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sekarang sudah berubah. Nah, ini sekarang teman-teman udah tahu untuk yang internal CSS. Nah, ada lagi yang namanya inline CSS. Nah, si inline CSS ini dia akan berfungsi untuk override semuanya, teman-teman. Maksudnya override, dia bakal ditimpa propertinya. Jadi ketika ada internal CSS dengan inline CSS, itu lebih kuat mana? Lebih kuat inline CSS. Nanti kita cobain ya. Di sini misalkan untuk yang di dalam ID ini saya kasih inline. Misalkan di sini caranya style. Jadi untuk inline itu seperti ini ya. Style, kemudian sama dengan tanda petik. Nah, di dalam tanda petik ini bisa kita kasih properti, teman-teman. Misalkan colornya saya coba ganti warnanya jadi green, jadi warna hijau. Nah, sekarang dia jadi berwarna hijau, teman-teman. Kenapa dia jadi berwarna hijau? Padahal tadi sudah saya set berwarna biru di sini. Jadi di sini secara kita gampangnya secara kekuatan ya, yang inline ini lebih kuat dibandingkan dengan internal maupun eksternal, teman-teman. Jadi teman-teman harus pahami untuk yang inline ini lebih kuat daripada internal ataupun eksternal ya. Nah, ini untuk inline CSS. Nah, jadi langsung ditempelin ya, langsung ditempelin di elemennya gitu ya. Nah, terus misalkan di sini saya coba tempelin juga nih. Saya pengen coba tempelin style. Nah, terus di sini saya coba kasih misalkan bordernya. Saya ingin 1 pixel solid jadi blue. Nah, kita coba save. Dia juga akan berubah teman-teman ya. Jadi yang inline ini selalu lebih kuat. Jadi inline ini selalu lebih kuat gitu ya. Nah, di sini kita coba set inline CSS gitu ya. Lalu ada satu lagi caranya adalah external CSS. Nah, external CSS ini kita bisa embed dari luar. Nah, ini biasanya yang sering dipakai oleh developer profesional ya, ataupun desainer profesional. Nah, ini kita pakai CSS, misalkan kita coba buat style.css. Nah, nama filenya style.css. Nah, ini bebas ya teman-teman, namanya mau apa aja, terserah, yang penting extensionnya .css. Nah, di sini kita akan cobain, misalkan kita akan coba ubah si elemen body ya. Body itu yang mana? Body itu halaman ini teman-teman, putih ini nih, halaman putih ini namanya body. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ibarat kata kayak kanvasnya kita gitu ya. Nah, kita ingin rubah nih backgroundnya. Backgroundnya kita ingin rubah jadi abu-abu gitu ya. Background gray. Saya coba save. Nah, terus jadi pertanyaan, kenapa nggak berubah mas? Kenapa nggak berubah? Karena kita belum konekin. Nah, cara konekinya gimana? Cara konekinya gampang. Di sini teman-teman bisa langsung di sini aja ya. Kita coba set external CSS.
Nah, di sini kita tinggal set namanya link gitu ya, tekan enter. Lalu di sininya teman-teman di href-nya bisa kontrol spasi, pilih CSS, pilih style titik CSS, kemudian di save. Nanti akan berubah nih warna backgroundnya. Terus untuk properti lain gimana Mas? Sama aja caranya. Jadi kalau misalkan di sini saya coba kasih misalkan H1 ya untuk nama ID, misalkan saya kasih H1 heading pada ID gitu ya. Saya save, nanti di sini ada heading pada ID. Lalu di sini saya ingin si nama ID-nya ini dia berubah ya untuk headingnya gitu ya. Nama ID, kita akses H1-nya. Colornya misalkan warnanya white. Kita coba save dan sekarang dia sudah berubah teman-teman. Jadi kita punya 3 ya tadi ya untuk CSS ada internal CSS, ada inline CSS, ada external CSS. Cara embednya pun kita sudah tahu, cara menamakan kelas dan ID-nya juga sudah tahu. Jadi lebih gampang sekarang untuk membuat website ya. Kita sudah tahu cara groupingnya nih. Nah, pada video selanjutnya kita akan coba bahas apa perbedaan sih antara ID sama kelas. Kenapa kita bersih tahu ya. Jadi jangan sampai nanti salah gunain teman-teman. Misalkan teman-teman harusnya pakai ID, ternyata teman-teman pakai kelas. Harusnya teman-teman pakai kelas, ternyata teman-teman pakai ID. Supaya nggak salah, kita akan coba belajar di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.